Kenalkan, nama saya Charles Sarsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan materi mengenai kebakaran hutan sehubungan dengan mata kuliah pengenalan karya ilmiah. Kita masuk di bagian pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brasil dan Mesir. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir, serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu, pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan, serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Hutan seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian. Kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional. Katanya Indonesia mendapat rekor dunia Guinness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai negara mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dirusakkan per tahun antara tahun 2000 hingga 2005. Sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pengolahan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena manusia yang menggunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk hutan tanaman industri, HTI, perkebunan, dan pertanian. Selain itu, kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrem yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan. Lalu pengertian hutan itu sendiri, ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan. Sedangkan menurut ensiklopedia, hutan adalah suatu areal yang dikelola untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya dipelihara bagi keuntungan tidak langsung, atau dapat pula bahwa hutan sekumpulan tumbuhan yang tumbuh bersama. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif. Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian di sekitarnya. Selain itu, kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran yang tidak tertahan dan menyebar secara bebas dan mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di hutan, antara lain terdiri dari serasa, rumput, cabang kayu yang sudah mati, dan lain-lain. Istilah kebakaran hutan di dalam ensiklopedia Kehutanan Indonesia disebut juga api hutan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa kebakaran hutan atau hutan api adalah api liar yang terjadi di dalam hutan yang membakar sebagian atau seluruh komponen hutan. Dikenal ada 3 macam kebakaran hutan. Jenis-jenis kebakaran hutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
api permukaan atau kebakaran permukaan, yaitu terjadi pada lantai hutan dan membakar serasa, kayu kering, dan tanaman bawah. Sifatnya itu merambat namun cepat padam. Yang kedua, api tajuk atau kebakaran tajuk, yaitu kebakaran hutan yang membakar seluruh tajuk tanaman pokok, terutama pada jenis hutan yang daunnya mudah terbakar. Terjadi cukup rapat dan cepat merambat dari satu tajuk ke tajuk yang lain. Lalu yang ketiga, api tanah adalah yang membakar lapisan organik yang di bawah lantai hutan. Kebakaran dan pembakaran merupakan sebuah kata dengan kata dasar yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kebakaran identik dengan kejadian yang tidak disengaja, sedangkan pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja. Tetapi tindakan pembakaran dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kebakaran. Penggunaan istilah kebakaran hutan dapat dengan pembakaran terkendali merupakan suatu istilah yang berbeda. Penggunaan istilah ini sering mengakibatkan timbulnya persepsi yang salah terhadap dampak yang ditimbulkan. Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi digeneralisasi sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar 99,9% kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, baik oleh peladang berpindah ataupun oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan. Sedangkan sisanya 0,1% karena alam, petir, larva, gunung api. Saharjo menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam, dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja atau yang terjadi kelalaian pada saat penyiapan lahan. Penyebab kebakaran hutan yaitu karena sembaran petir di musim kemarau. Lalu yang kedua, kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan dan mematikan api di perkemahan. Yang ketiga, aktivitas vulkanis. Lalu yang keempat, tindakan yang sengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan baru, tindakan vandalisme. Yang kelima, kebakaran di bawah tanah atau ground fire pada daerah gambut yang menyulut kebakar di atas tanah pada musim kemarau. Dampak kebakaran hutan, dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan khususnya lingkungan biologis antara lain terhadap flora dan fauna, yaitu memusnahkan sebagian spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat hilangnya sejumlah spesies. Selain membakar aneka flora, kebakaran hutan yang mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Lalu bangsa binatang. Kebakaran hutan akan mengakibatkan banyak binatang yang kehilangan tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung serta tempat untuk mencari makan. Dengan demikian, hewan yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru setelah terjadinya kebakaran tersebut akan mengalami penurunan jumlah, bahkan dapat mengalami kepunahan. Contoh dampak kebakaran hutan bagi beberapa hewan antara lain geobin, seluruh daur hidupnya di dalam tubuh tanah. Dipora, Rhizopoda, dan Mastigophora. Geofil, sebagian daur hidupnya di dalam tubuh tanah. Bangsa tumbuhan. Contoh dampak kebakaran hutan terhadap tumbuhan adalah yaitu tumbuhan tingkat tinggi, akar pohon, semak, rumput, lalu tumbuhan tingkat rendah, bakteri, cendawan, dan ganggang. Lalu kondisi ini akan menyebabkan rusaknya juga struktur tanah terhadap keanekaragaman hayati, membawa dampak yang besar pada keanekaragaman hayati,
Hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah tererosi dan tidak dapat lagi menahan banjir. Karena setelah hutan terbakar, sering muncul bencana banjir pada musim hujan di berbagai daerah yang hutannya terbakar. Kerugian akibat banjir tersebut juga sulit diperhitungkan. Lalu kedua, terhadap mikroorganisme tanah yang bermanfaat dan meningkatkan kesuburan tanah. Mikroorganisme tanah misalnya cacing tanah yang dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Mikroorganisme tanah misalnya mikorrhiza yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara, P, Zn, Cu, Ca, Mg, dan Fe akan terbunuh. Selain itu, bakteri penambat fiksasi nitrogen pada bintil-bintil akan tumbuhan leguminosae juga akan mati, sehingga laju fiksasi nitrogen akan menurun. Mikroorganisme seperti bakteri dekomposer yang ada pada lapisan serasa saat kebakaran pasti mati. Dengan temperatur yang melebihi normal akan membuat mikroorganisme mati. Karena sebagian besar mikroorganisme tanah memiliki adaptasi suhu yang sempit. Namun demikian, apabila mikroorganisme tanah tersebut mampu bertahan hidup, maka ancaman berikutnya adalah terjadinya perubahan iklim mikro yang juga dapat membunuhnya. Dengan terbunuhnya mikroorganisme tanah dan dekomposer, seperti telah dijelaskan di atas, maka mengakibatkan proses humifikasi dan dekomposisi menjadi terhenti terhadap organisme dalam tanah. Kebakaran hutan menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme tanah, serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu sendiri. Perubahan suhu tanah dan hilangnya lapisan serasa juga bisa menyebabkan perubahan karakteristik habitat dan iklim mikro. Kebakaran hutan menyebabkan bahan makanan untuk organisme menjadi sedikit. Kebanyakan organisme tanah mudah mati oleh api dan hal itu dengan segera menyebabkan perubahan dalam habitat. Hal ini kemungkinan menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme yang sangat besar dalam habitat. Efek negatif ini biasanya bersifat sementara dan populasi organisme tanah akhirnya kembali menjadi banyak lagi dalam beberapa tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisika, kimia, dan biologi tanah pada hutan dan hutan yang sudah dibuka pada daerah buffer zone dan Resort Sei Betung pada Taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Besteng, Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera. Kesimpulan, hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir, erosi, dan kesuburan tanah, dan sebagainya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai materi pengantar karya ilmiah. Terima kasih.